Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyarah, NIM 0301182131. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam 4 semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas mengenai tradisi Islam Sunda. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, di mana dosen pembimbingnya adalah Dr. Anda Arinat MPD. Nah, mengenai tradisi Islam di Sunda ini, kita hanya akan membahas 4 bahasan. Yang pertama, upacara mengandung 7 bulan atau tingkeban. Yang kedua, upacara runah mundingan. Yang ketiga, memelihara tembuni. Dan yang keempat adalah munggahan. Nah, yang pertama yaitu upacara mengandung 7 bulan atau tingkeban, di mana upacara tingkeban ini biasanya dilakukan karena mengharapkan keselamatan untuk sang ibu dan bayi yang dikandungnya. Dalam acara ini biasanya dilakukan pengajian dengan membaca Quran Surah Yusuf dengan harapan agar sang anak lahir dengan wajah yang rupawan, Quran Surah Maryam agar sang anak terlahir dengan selamat dan sang ibu yang melahirkan juga berjalan dengan normal, dan yang ada surah Luqman, yaitu agar sang anak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya adapun mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari upacara tingkeban ini, yaitu pertama, memandikan sang ibu yang mengandung, yang dimandikan oleh 7 orang anggota keluarga, biasanya dipimpin oleh 1 orang dari pihak medis akan membantu sang ibu melahirkan. Nah, setelah kemudian ibu dimandikan, barulah selanjutnya yaitu upacara terakhir atau acara terakhir, yaitu dengan didandani. Ibu yang mengandung tersebut didandani, kemudian diarak menjual rujak. Nah, rujak tersebut dinamakan dengan rujak kanistren. Nah, ibu tersebut mengelilingi para tamu menjual rujak kanistren tersebut kepada para tamu dan kepada anak-anak. Nah, setelah proses atau acara jual rujak kanistren tersebut, maka berakhirlah proses upacara tingkeban tersebut. Yang kedua yaitu tradisi atau upacara runeh mundingan. Dan ini hampir sama dengan upacara tingkeban, hanya saja perbedaannya kalau tingkeban itu upacara 7 bulanan, nah runeh mundingan ini yaitu upacara mengandung yang lebih dari 9 bulan bahkan sampai 12 bulan, dimana menurut kata orang Sunda, ibu yang hamil lebih dari 9 bulan bahkan sampai 12 bulan itu sama seperti kerbau karena sulit untuk melahirkan, sehingga menurut kepercayaan mereka, ibu yang mengandung tersebut harus diberikan doa-doa dan harus mengelilingi rumah sebanyak 7 kali, kemudian dibacakan doa-doa agar sang ibu dipercepat melahirkannya dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah proses melahirkannya. Nah, selanjutnya yaitu upacara memelihara tembuni. Tembuni disebut juga dengan plasenta bayi atau juga disebut dengan saudara bayi. Nah, upacara tembuni ini biasanya dilakukan orang Sunda atau orang-orang awam pada masa juga melakukannya, di mana kalau sudah bayi lahir, plasenta tersebut harus dikuburkan karena dianggap ketika mengkuburkan plasenta tersebut diharapkan bayi yang lahir tersebut akan bahagia kelak di dunianya, gitu, seperti itu. Nah, upacara yang terakhir yaitu sebenarnya bukan upacara tapi acara, yaitu munggahan. Nah, munggahan ini biasanya dilakukan orang Sunda karena untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, upacara ini dilakukan 1 hari sebelum bulan Ramadan, yaitu pada siang hari terakhir sebelum bulan Ramadan, karena orang Sunda menganggap bahwa upacara syukuran ini atau makan ini upacaranya seperti makan-makan, dengan harapan ketika kita memberikan makan kepada orang sama-sama, kita memberi bersama itu agar meningkatkan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani puasa esok harinya. Seperti itu yang dianggap orang-orang Sunda mengenai Sunda. Nah, banyak yang bertanya mungkin kenapa Sunda sama dengan Jawa, hampir sama seperti itu. Karena daerah Sunda ini merupakan daerah yang berada di Pulau Jawa bagian barat. Nah, Sunda sendiri dari bahasa Sanskerta yang artinya terang, bersinar, putih, dan berkilau. Karena menurut kata-kata orang Sunda ini kebanyakan orangnya berkulit putih dan ayu-ayu seperti itu. Tetapi itu masih katanya, belum tahu aslinya seperti bagaimana. Jadi jika ditanya kenapa Sunda hampir sama dengan Jawa, karena ya Sunda itu berada di Pulau Jawa, sehingga tidak heran jika antara Sunda dan suku Jawa itu sama, memiliki kesamaan karena memang sama-sama berasal dari daerah Jawa. Bahkan dari segi pakaian juga, pakaian adat antara Jawa dan Sunda memiliki hampir sama juga, di mana Jawa itu memiliki pakaian yang adat yang lebih gelap, sedangkan Sunda itu memiliki pakaian adat yang lebih terang. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dalam kata, pengucapan, dan penyampaian saya yang kurang bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.